tidak dingin, kemudian bau apek, kemudian kalau dinyalakan ada suara berisik di daerah kompresor. Menurut info mobil ini sudah diservis AC-nya, tetapi dipakai 2 minggu dinginnya hilang lagi, maka indikasi ada kebocoran. Nah, tapi untuk R3 kita tayangkan di video selanjutnya, dan untuk video ini kita akan tayangkan di Grand Max dengan permasalahan dan trouble yang sama. Baru servis 2 minggu sudah tidak dingin lagi, filternya hilang. Mari kita mulai videonya. Yes. Kita sepilkan armadanya Grand Max. Jadi keluhannya itu nggak dingin. Beberapa minggu yang lalu sudah diisi freon, tetapi nggak dingin lagi. Nah, pertama yang harus dibongkar tentunya kita akan melepas dashboard untuk mengecek kondisi dari evaporator. Oke, kita masuk dari dalam biar tidak mengganggu teknisi. Kita ambil poin pentingnya saja ketika proses melakukan ini, sebaiknya di bengkel. Karena serupai, dari ya tidak dapat. Dulu-dulu goncang barang ya. Dicongkel, nah, di sana ada skru 1. Proses ini setelah diturunkan total dashboard, nah nanti letak evaporator, kemudian motor blowernya ada di sana. Ini kondisi setelah dashboard, instrumen dilepas. Jadi ini harus dipretelin semua ya, harus dikosongkan seperti ini. Karena memang letak evaporator, motor dan saringan atau filternya itu ada di dalam sini semua. Ini akan diangkat oleh teknisi kita. Lumayan rumit sih kalau proses servis AC bagian dalam. Jadi sama kayak overhaul, turun mesin kalau di bagian mesin. Nih, letak permasalahannya ada di bagian ini. Jadi di dalam sini ada evap, Pak ya? Ya. Evaporator. Jadi ini dianalisa kebocoran terjadi di evaporatornya. Radiator kecil. Akan segera diturunkan. Oke, kita akan langsung bongkar. Nih, biang-biang kebocorannya sudah langsung kelihatan ya, tuh. Jadi ini juga bikin freon cepat habis. Langsung dibuka. Nanti kita akan lihat hasilnya ketika setelah bushing ini dibuka, nanti di dalamnya ketahuan dari evaporator. Setelah pembongkaran evaporator, nih dia barangnya. Kita bisa cek kebocoran ini dengan alat pressure ya. Jadi harus dimasukkan tekanan. Kita lihat dari sini saja kelihatan bocor. Oke, kebocorannya dari sini udah kelihatan. Bekas noda bocornya kelihatan. Jadi ini fix, tidak perlu kita lakukan tes tekanan karena kebocorannya sudah langsung kelihatan ya. Evaporator. Kemudian di sini adalah blower. Jadi blower ini yang mengipas freon yang dihembuskan itu ke ventilator, kemudian masuk ke kabin.
Kita akan lanjut sambil kita siapkan suku cadang penggantinya, kemudian nanti akan dilakukan pengisian freon oli melalui kompresor. Mudah-mudahan bisa mengembalikan lagi ya tim. Harusnya bisa lah. Setelah semuanya terpasang, meliputi evaporator, kemudian filter ya seperti ini, disusun kembali, dirapikan kembali, kemudian nanti akan lanjut ke proses pengisian freon oli. Ingat tekanan freon yang bagus berapa Pak Mardi? 250 PSI. 250 PSI tekanan freonnya. Kalau ngisinya? Kalau ngisinya freon? 40 PSI untuk pengisian freon. Kini. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya. Kurang gitu. Yes, dan ini kondisi ketika dashboard sudah rapi, sudah dikembalikan lagi. Nah, ini lagi finishing. Selanjutnya tentunya kita akan lanjut ke pengisian freon. Pengisian freon sudah disiapkan di depan. Wih, dingin. Kayak di pegunungan. Dan untuk case yang terjadi di Suzuki R3 dengan kendala yang sama, AC tidak dingin setelah diisi freon ya, digunakan 2 minggu, 3 minggu sudah panas lagi. Langsung gatel gini. Oh, lihat. Ini yang bermasalah yang ini ya. Pak mekanik, sepil iki jenenge apa? Nah, dijelaskan ada beda antara kondensor dan evaporator. Kalau evaporator di video Grand Max tadi sudah jelas, letaknya ada di dalam dashboard. Tapi kalau kondensor dia seperti radiator ya. Letaknya kebanyakan mobil ada tepat di depan radiator. Ini untuk yang R3. Kalau Grand Max sudah finish, kita jadikan satu saja videonya. Jadi letak kebocorannya ada di sini, di dryer sini. Bagian bawah ini kan bekasnya oil semua, jadi kebocorannya di sini. Dan ini kalau dilas tidak direkomendasikan, karena apa? Kalau dilas dia nanti sebelahnya akan bocor karena keropos. Di sebelahnya nanti bocor lagi, dilas bocor lagi, karena satu kali pengelasan biayanya bisa sampai 400.000. Karena otomatis harus buang freon, harus ngisi freon lagi, oli lagi. Ini untuk unit R3. Paten ya. Kain ini murah ini. Kain ini. Jadi salah satu indikasi kalau terjadi kebocoran di evaporator atau kondensor, biasanya ketika AC dinyalakan, kalau ada anak kecil dia sensitif banget, jadi suka batuk-batuk, suka bersin-bersin. Itu salah satu kendala atau penyebab AC-nya bermasalah dari kondensor dan evaporator. Pastikan pengecekan setiap 15.000 kali sekali. Selanjutnya akan lanjut ke proses vakuumisasi ya. Jadi untuk mengeluarkan gas yang mungkin masih tersimpan di dalam, kemudian nanti baru bisa diisi freon dan oli. Oke, segera langsung dimulai. Nah, terdengar suaranya. Ini akan vakum. Akan disedot sisa-sisa bahan yang lama yang masih ada tertinggal di ruang kompresor, di selang, dan juga di kondensor dan evaporator. Freon disiapkan. Setelah dilakukan vakum, maka freon siap ke proses pengisian. Untuk tekanan freon yang pas itu adalah di 40 Pak ya, 40 PSI.
Mesin kita nyalakan di posisi idle stasioner di 1000 rpm saja. Kemudian AC kita nyalakan, maka proses pengisian freon dari tabung ke sistem berjalan. Tetap harus dipantau kondisi tekanannya. Sekarang kita merasakan ya, kalau teman-teman bisa merasakan di sini sudah mulai ada hawa dingin. Jadi proses pengisian ini bisa sampai 10 menit. Kita atur buka tutup kran sampai dengan mendapatkan takaran tekanan freon yang pas. Yang belakang sedang dicek kondisinya. Karena dia double blower. Cis, ngisi semua. Oke ya, buat teman-teman terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Kameranya atau dewe. Jadi setiap proses itu ada perhitungan tertentu agar mendapatkan ketepatan dalam pengerjaannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.